Kisah-kisah yang akan kita dengarkan hari ini adalah kisah perjalanan spiritual yang tak selalu mulus. Kisah pencarian hidayah, kisah manusia yang menemukan kedamaian setelah lama mencari arah. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang hidup dalam gemerlap dunia hiburan, ada yang hidup dari ilmu pengetahuan, ada yang tumbuh dalam lingkungan keras, dan ada yang dibentuk oleh luka masa lalu. Tetapi pada akhirnya, mereka semua bertemu pada titik yang sama. Titik kepasrahan, titik kejujuran terhadap diri sendiri, titik kembalinya seorang manusia kepada Tuhannya. Ray Lil Black, ketika gelap, tidak lagi mampu menelan jiwa. Perjalanan Nur-Ray Istiqbal, yang dulunya dikenal sebagai Ray Lil Black, dimulai dari dunia yang banyak orang pandang, penuh stigma dan kehancuran. Namun di balik popularitasnya, ia adalah seorang perempuan yang menyimpan luka emosional sejak kecil. Ia tumbuh dalam kesendirian, kehilangan, dan trauma yang membuatnya merasa dunia bukan tempat yang aman. Ironisnya, ketika ia dewasa dan mulai dikenal dunia, jutaan mata yang memandangnya tidak membuatnya merasa dicintai. Sebenarnya, semakin banyak orang mengenalnya, semakin hampa ia rasakan hatinya. Ada malam-malam panjang di mana ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia berkata, "Semakin banyak yang aku dapatkan, semakin aku merasa kehilangan diriku." Perjalanan ke Asia Tenggara pada awal 2025 menjadi titik balik yang tidak ia duga. Ia melihat sesuatu yang berbeda pada umat Islam di Malaysia dan Indonesia. Cara mereka saling menghargai, cara mereka menjaga diri, cara mereka hidup dengan prinsip yang jelas. Tetapi hal yang paling mengguncang hatinya adalah ketika ia melihat jamaah salat. Ratusan manusia menundukkan kepala kepada satu Tuhan yang sama, dalam barisan yang rapi, penuh ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kedamaian yang tidak dapat ia jelaskan. Malam-malam berikutnya, ia habiskan dengan membaca tentang Islam. Bukan dari ceramah panjang, tetapi dari pengalaman, dari pengamatan terhadap perilaku orang-orang yang menghargai moral sesuatu yang selama ini ia cari dalam hidup. Ketika ia akhirnya menangis saat membaca ayat tentang ampunan dan harapan dalam Al-Quran, ia tahu bahwa hidupnya memerlukan sebuah awal baru. Dan pada hari ia mengucapkan syahadat, ia merasakan seolah-olah seluruh beban hidupnya selama ini perlahan-lahan dilepaskan dari bahunya. Islam menjadi rumah pertamanya, rumah yang selama ini ia cari, tetapi baru ia temukan setelah menyadari bahwa dirinya layak mendapatkan cahaya baru. Mahal ini, ketika cinta menjadi pintu masuk bagi ketika hati menemukan jawabannya. Mahal ini Raharja tidak pernah terburu-buru dalam keputusannya. Sebagai seorang penyanyi yang hidup dalam sorotan, ia terbiasa mengambil keputusan besar dengan pertimbangan panjang dan pemikiran matang. Ketika perjalanan cintanya dengan Rizky Febian membawa ia lebih dekat dengan keluarga Muslim, ia mulai merenungkan begitu banyak hal dalam hidup. Tentang arti, komitmen, masa depan keluarga, dan keyakinan yang menyatukan dua manusia dalam satu ikatan suci. Namun ia bukan tipe yang hanya mengikuti arus. Ia mempelajari Islam bukan untuk menyenangkan siapapun, melainkan untuk memahami apakah keyakinan ini benar-benar berbicara kepada hatinya. Malam-malam yang sunyi menjadi tempatnya merenung. Di antara jadwal padat dan kelelahan, ia membuka Al-Quran, membaca terjemahan demi terjemahan, dan menemukan bahwa Islam bukan sekadar aturannya, adalah panduan hidup yang lengkap. Islam mengajarkannya tentang ketenangan, kesabaran, kerendahan hati, dan cinta dalam bentuk yang paling dewasa. Ia melihat bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam keluarga pasangan hidupnya. Kesantunan, saling menghormati, dan ikatan keluarga yang kuat. Semua itu perlahan membangun keyakinan dalam dirinya bahwa Islam bukan sekadar agama. Islam adalah jalan hidup yang ingin ia jalani. Ketika ia akhirnya mengucapkan syahadat, ia melakukannya dengan damai, tanpa drama, tanpa sorotan. Ia melakukannya karena hatinya berkata, "Ini benar.
Lebaran 2025 menjadi lebaran pertamanya sebagai seorang muslimah. Ia menggambarkan momen itu sebagai kehangatan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Sebuah kehangatan spiritual yang menenangkan, menyentuh, dan memberi arah baru dalam seluruh kehidupannya. Celine Evangelista. Air mata yang tidak lagi bisa dibendung. Celine adalah sosok yang begitu dikenal masyarakat Indonesia. Tetapi mungkin hanya sedikit yang memahami pergulatan batin di balik senyum dan kehidupannya di layar kaca. Hidupnya bergulir cepat, penuh dinamika, tuntutan, dan ekspektasi. Dalam diam, ia menyimpan banyak pertanyaan tentang siapa dirinya sebenarnya, kemana ia ingin pergi, dan apa yang sesungguhnya membuat hidup memiliki makna. Semua itu seakan menemukan jawaban ketika ia menapakkan kaki di tanah suci. Di hadapan Ka'bah, bangunan sederhana yang penuh makna spiritual, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kedamaian yang merambat dari dadanya hingga ke seluruh tubuh. Ia menangis, bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya ia merasa dilihat, didengar, dan dipahami sepenuhnya oleh Tuhan. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan itu. Ia berkata bahwa ia merasa dipeluk, dan pelukan itu memulihkan bagian-bagian hatinya yang selama ini retak. Setelah kembali, ia mulai belajar lebih serius tentang Islam. Ia belajar berwudu, ia belajar sholat, ia membaca dan mendengarkan ajaran Rasulullah SAW. Semakin ia belajar, semakin besar rasa damai yang tumbuh dalam dirinya. Hingga akhirnya di sebuah hari yang tenang, tanpa hiruk-pikuk kamera, ia mengucapkan syahadat sebagai bentuk penyerahan total kepada Tuhan. Sejak itu, ia berkata bahwa dirinya kembali pulang setelah bertahan-tahan tersesat dalam suara dunia. Dr. Richard Lee. Ketika ilmu pengetahuan justru mengantarkan pada Tuhan. Richard Lee adalah seorang dokter, ilmuwan, dan pemikir rasional. Sejak muda, hidupnya dibangun di atas dunia akademik yang menuntut ketelitian, argumentasi, dan bukti. Baginya, sesuatu baru bisa diterima ketika logika dan data mengizinkan. Ia tumbuh dalam lingkungan yang membuatnya percaya bahwa kebenaran harus diuji, diteliti, dan ditimbang secara objektif. Namun, di balik kerangka ilmiah yang kuat itu, hatinya menyimpan pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab laboratorium manapun. Untuk apa manusia hidup? Kemana manusia pergi setelah mati? Mengapa setiap orang punya hati yang selalu mencari makna? Perjalanannya mendekati Islam bukan perjalanan spontan, bukan pula karena tekanan sosial. Ia justru membaca dan meneliti dengan gaya ilmiahnya sendiri. Ia mempelajari konsep tauhid. Ia menelusuri bakti-bakti historis tentang kenabian Muhammad SAW. Ia membaca terjemahan Al-Quran dan mencoba melihat apakah ada kontradiksi atau ketidaksempurnaan dalam ajaran yang sudah berlangsung 14 abad ini. Yang mengejutkan baginya bukan hanya ajaran itu koheren dan rasional, tetapi juga bagaimana nilai-nilai moral Islam begitu sejalan dengan fitrah manusia. Ia menemukan bahwa Al-Quran bukan sekadar teks kuno. Ia adalah kitab yang berbicara kepada akal dan hati secara bersamaan. Ayat tentang penciptaan manusia, siklus kehidupan, keadilan sosial, dan perjalanan jiwa setelah kematian membuatnya bertanya, bagaimana mungkin seseorang di abad ke-7 dapat menjelaskan hal-hal seperti ini tanpa pengetahuan ilmiah. Semakin ia belajar, semakin ia merasa bahwa pencarian intelektualnya selama ini justru mengantarkannya kepada sebuah kebenaran yang lebih besar dari apapun. Pada 6 Maret tahun 2025, dengan penuh ketenangan dan keyakinan, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan karena emosi, bukan karena dorongan eksternal, tetapi karena kesimpulan logis dari perjalanan ilmiahnya. Setelah menjadi Muslim, ia berkata bahwa hidupnya terasa lebih utuh. Aku menemukan keseimbangan antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat. Dan bagi seorang ilmuwan, itu adalah bentuk ketenangan tertinggi. Stephen Wongso, di balik tawa,
ada jiwa yang juga mencari arah. Stephen Wongso dikenal sebagai sosok yang lucu, energik, dan penuh humor. Dari luar, hidupnya terlihat sangat ringan tertawa di panggung, membuat orang lain bahagia, dan menikmati perhatian banyak orang. Namun, di balik layar, ia menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Rasa gelisah yang ia pendam sendiri. Pertanyaan tentang jati diri dan kebutuhan untuk menemukan tujuan hidup yang lebih jelas daripada sekadar membuat orang tertawa. Ia mulai mendekati Islam bukan karena pencarian spiritual yang besar, melainkan karena pergaulannya dengan orang-orang yang berakhlak baik. Pertemuan dengan Ustadz Felix Xiao dalam beberapa diskusi ringan justru membuka pintu bagi Pirky Koppen lebih serius. Ia banyak bertanya tentang makna hidup, tentang Tuhan, tentang moral, dan tentang apa yang terjadi setelah manusia meninggal. Ia berkata bahwa ia menemukan sesuatu dalam Islam yang tidak ia temukan di tempat lain. Kejelasan dalam banyak agama atau pemikiran. Ia merasa semuanya terkesan abstrak dan sulit dipahami. Namun Islam berbicara kepada akalnya melalui logika yang sederhana. Tuhan itu satu. Hidup memiliki tujuan, manusia dimintai pertanggungjawaban, dan kebahagiaan sejati datang dari kedekatan kepada Yang Maha Menciptakan. Ia belajar perlahan-lahan, tanpa tergesa. Ia merasakan bahwa Islam bukan untuk mengubahnya menjadi orang yang berbeda total, tetapi untuk mengarahkan kepribadiannya menjadi versi terbaik dirinya sendiri. Ketika Ramadan 2025 datang, hatinya terasa semakin lembut. Ia merasa tersentuh ketika menemukan kedisiplinan umat Islam dalam ibadah. Dan pada suatu malam yang sederhana, ditemani sahabat-sahabat yang ia percaya, Stephen mengucapkan syahadat dengan suara yang bergetar. Dia menangis, bukan karena sedih, tetapi karena beban-beban lama yang selama ini ia simpan sendiri, seakan dicabut perlahan dari dadanya. Setelah menjadi Muslim, ia berkata bahwa dirinya merasa lebih pulang, seakan menemukan arah yang selama ini ia cari-cari dalam kabut hidup. Bobon Santoso. Ketika sosok keras menemukan lembutnya hidayah, Bobon Santoso adalah sosok yang dikenal kuat, keras, dan tidak takut mencoba hal ekstrem. Karakternya yang belak-belakan membuatnya berbeda dari kebanyakan konten kreator. Namun siapa sangka bahwa di balik sikap maskulin dan tegas itu, ia memiliki hati yang sangat mudah tersentuh. Perjalanannya menuju Islam bukan melalui debat panjang atau kajian berat, melainkan melalui persahabatan dan pengamatan. Bobon punya banyak teman dekat beragama Islam termasuk Dery Sulaiman dan beberapa figur publik lain. Ia melihat bagaimana mereka menjalani hidup dengan ketenangan, bagaimana mereka bersabar menghadapi ujian, dan bagaimana mereka terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik walau jatuh berkali-kali. Ia sering berkata bahwa hal yang paling membuatnya kagum bukan ceramah, tetapi perilaku bagaimana teman-temannya memperlakukan keluarga, bagaimana mereka tidak pernah meninggalkan sholat, dan bagaimana mereka tetap rendah hati, meski memiliki pengaruh besar. Dalam obrolan santai suatu malam, ia berkata bahwa ia mulai membaca tentang Islam. Ia melihat bahwa ajaran Islam sederhana, memperbaiki diri, menjaga hati, memperlakukan manusia dengan baik, dan menyembah satu Tuhan yang esa. Hal-hal itu terasa masuk akal baginya. Hingga akhirnya, di awal 2025, dengan suara tegas namun mata yang berkaca-kaca, ia mengucapkan syahadat. Setelah menjadi Muslim, ia berkata bahwa hatinya terasa lebih ringan, seolah ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya. Ruben Onsu, hidayah yang datang setelah banyak ujian. Ruben Onsu adalah seseorang yang selama bertahan-tahan menghadapi begitu banyak ujian, sakit berkepanjangan, tekanan mental, tantangan keluarga, dan berbagai ujian lain yang hanya ia dan keluarganya yang tahu kedalamannya. Dalam perjalanan panjang itu, ia mulai mencari sesuatu yang dapat membuatnya berdiri lebih kuat. Ia mulai bertanya tentang makna sabar, makna ikhlas, dan kenapa hidup terasa begitu berat bagi sebagian orang. Perjumpaannya dengan nilai-nilai Islam membuat hatinya tergerak. Ia melihat bahwa dalam Islam, setiap ujian bukan hukuman,
tetapi tanda perhatian Tuhan kepada hambanya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan kelemahan, tetapi kekuatan batin. Ia merasakan keteduhan dalam ajaran Islam tentang keluarga, tentang tanggung jawab, dan tentang keadilan. Semua itu menguatkan keyakinannya bahwa Islam adalah jalan yang ia ingin jalani. Ketika ia memutuskan untuk menjadi Muslim, langkah itu bukan keputusan emosional sesaat, tetapi langkah yang lahir dari rasa syukur dan kebutuhan spiritual mendalam. Lebaran 2025 menjadi lebaran pertamanya sebuah momen yang ia sebut sebagai awal kedamaian yang baru. Ia menemukan keyakinan bahwa setiap luka dalam hidup punya tujuan, dan tujuan itu kini membawa dia pada Islam. La ilaha illallah.